Nah, jadi kita sebagai preseptor tentu punya beberapa peran. Tadi sudah kita highlight bahwa yang menjadi peran diharapkan Bapak Ibu sekalian menjadi role model, bagi mahasiswa, karena mereka akan melihat yang namanya perawat profesional itu seperti apa, cara bicaranya, cara berjalannya, cara berkomunikasi, dan seterusnya. Kemudian sebagai pendidik yang memfasilitasi pembelajaran di klinik nanti. Jadi saya sering pakai kata fasilitator ya, bukan sebagai dosen lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai fasilitator karena Bapak Ibu akan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa, dan sebagai sosialisator. Sosialisator tentu mensosialisasikan mahasiswa kita dengan ke dalam budaya ruangan yang asing buat mereka. Ya. Jadi ini penjelasannya ya. Sebagai model peran, mendemonstrasikan bagaimana staf yang kompeten melaksanakan kerjanya yang lebih familiar, di sisi lain juga menyenangkan, sebagai mendidik, tentu membantu persepti. Nah, kalau saya pakai bahasa persepti yang dimaksud mahasiswa ya, membantu persepti. Jadi pendidik itu kan perseptor, mahasiswa persepti, mengkaji kebutuhan belajar mereka, mulai dari orientasi, merencanakan pengalaman belajar, mengimplementasikan sampai mengevaluasi, ya, yang sehingga mereka bisa tadinya list familiar, list comfortable menjadi lebih familiar dan comfortable di lahan praktik. Nah, sebagai model peran kita tilik lebih jauh, peran Bapak Ibu sekalian sebagai perseptor tentu memberi contoh melalui perilaku bagaimana terkait dengan peran khusus yang seyogianya dilakukan sebagai seorang perawat pelaksana. Ya, tentu sebagai seorang role model kita diharapkan memperlihatkan kualitas-kualitas penampilan profesional seperti yang kita lihat di slide ini ya. Menunjukkan sikap caring ya, dari interaksi yang positif, kemudian menunjukkan sikap empati, kemudian dihargai dan saling menghargai tentunya sejawat sebagai komunikator yang handal. Nanti mungkin di mata ajar manajemen ya, Bapak Ibu juga dan saya kira di pelatihan-pelatihan sudah banyak dikenalkan dengan metode SBAR dalam berkomunikasi dengan sejawat yang lain. Kemudian fungsi advokasi yang kuat juga dijalankan. Nah, pendidikan kita ini memang pendidikan keperawatan tadi saya sampaikan agak unik dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Seperti caring misalnya. Caring itu susah juga diajarkan. Kalau kasih kuliah konsep caring adalah ini, ciri-ciri caring ini, nilai caring, ya mungkin mereka paham secara kognitif. Tapi apakah bisa mengimplementasikan atau tidak, tentu menjadi pertanyaan. Jadi dulu ada dosen saya itu, dia ngasih mata ajar kuliah tentang kolostomi, tentang stoma. Dia mahasiswanya menyuruh kami untuk membawa plastik yang diisi air. Plastik yang diisi air bersih, kemudian diikatkan di perut kita, pakai selendang, diikatkan di perut kita, dan dibawa selama kuliah. Nah, jadi kita duduk kayak ada air di perut kita, diisi plastik, kan nggak nyaman ya. Nggak nyaman kita bergerak, itu air takut jatuh, takut bocor, takut basah, pakai baju, cara duduk kita juga terbatas gitu. Nah, ini si dosen kami ini sedang mendidik bagaimana rasanya kita membawa beban di perut kita. Ini isinya air, bagaimana kalau isinya feses? Nah, kalau isinya feses tentu ada baunya juga, kemudian tentu sensasinya lebih dari itu. Nah, itu diajarkan. Kita merasakan itu, oh begini rasanya pasien dengan kolostomi gitu ya. Nah, kemudian ada metode lain dalam pelajaran tuh mungkin Bapak Ibu sekalian juga terekspos banyak metode pendekatan caring oleh Jen Watson ya. Pendekatan caring dalam pembelajaran sampai sekarang masih sangat terkenal gitu. Nah, jadi sebelum masuk kelas dia selalu mengetuk-ngetuk mikrofonnya untuk menjamin bahwa mahasiswa itu hadir di kelas seluruhnya hadir. Pikiran mereka hadir, hati mereka hadir, jasad mereka hadir. Nah, kita sering ada mahasiswa datang hadir jasadnya aja, tapi pikiran sama hatinya nggak ada di situ. Nah, ini caring itu mengajarkan bahwa kita hadir sepenuhnya untuk pasien ketika kita dinas ya, ketika kita bekerja.
Ya, hati kita, pikiran kita, jasad kita hadir semuanya untuk pasien, untuk menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya. Nah, siapa sebetulnya yang bisa menjadi model peran? Tentu kita semua, Bapak Ibu sekalian, nanti jadi preseptor, diharapkan bisa menjadi seorang praktisi ahli, karena Bapak Ibu sekalian sudah lama di lahan praktik bekerja memberikan pelayanan. Bapak Ibu juga diharapkan menjadi narasumber yang senantiasa memberikan semangat pada mahasiswa, ya sharing ilmunya kepada yang lain, jangan pelit-pelit ilmu ya Bapak Ibu ya. Pelit-pelit ilmu itu apa? Wah, ini saya nggak ajarin dulu nih. Ini hanya keterampilan ini hanya boleh saya yang miliki. Jangan begitu. Ilmu itu sedekah yang pahalanya nggak terputus. Ya, kan katanya apa? Ada tiga ya yang nggak terputus pahalanya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya. Nah ini kita bayangin aja nih, Pak Safrudin udah ngajarin nyuntik ke satu mahasiswa, mahasiswanya udah nyuntik berapa orang. Itu pahalanya ngalir terus, katanya, kata Ustadz begitu ya. Nah, mungkin kalau ada keyakinan itu, kita ajarkan ke mahasiswa, kita ajarin mahasiswa melakukan perawatan luka, kemudian dia ahli, dia menolong orang lain dengan apa yang kita ajarkan. Insya Allah kalau kita ikhlas itu nggak terputus itu kebaikannya. Ya, walaupun ya kalau masalah pahala urusan kita sama Tuhan lah. Tapi kalau kebaikan kan bisa dilihat terus, ya. Kebaikan itu akan terus mengalir dan sesungguhnya kebaikan itu akan kembali ke kita juga. Jadi terus jangan pelit kita membagi pengetahuan pada mahasiswa. Kemudian menghargai martabat semua orang karena kita sebagai komunikator, mahasiswa ya, mahasiswa kadang-kadang kita mentrit ya, mahasiswa harus tetap menjaga martabatnya ya. Jadi jangan merendahkan martabat mahasiswa. Dia datang tentu ingin belajar, dia berasal dari keluarga, ya jangan di nahan praktik kita marah-marahin, binatang keluarlah kita kata-katain, ya. Saya punya pengalaman juga tuh ada pembimbing klinik tuh, mungkin mahasiswanya kecapean malamnya nggak tahu bisa ngapain ya, pas duduk di ruang diskusi ketiduran dia, ketiduran di ruang diskusi di praktek, itu pembimbingnya datang marah ditendang itu, ditendang dia jatuh, ya mungkin sakitnya nggak seberapa tapi tentu malu dilihat orang ya, malu dilihat orang, dan saya yakin itu jadi pengalaman yang nggak akan dia lupakan. Menjadi pemikir kritis, ya, kita berdiskusi dengan mahasiswa, berlaku jujur dan akuntabel. Apa yang kita lakukan tentu eh, akan ada nilai pertanggungjawabannya ya, eh, dari keahlian yang kita berikan. Sebagai pendidik, yang tadi kan ada sebagai role model, sebagai pendidik tentu kita harus eh, kita punya peran tambahan. Jadi kegiatan rutin kita kan memberi pelayanan ya ke pasien ya. Nah, sebagai pendidik ada peran tambahan kita sebagai reseptor ya. Kemudian bagaimana melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik dan bagaimana peran kita dengan persepti. Ini kita mengajarkan, kita memfasilitasi bukan sekedar mengerjakan tugas kita, tapi juga kita mengajarkan keterampilan-keterampilan kepada persepti. Dan tentu dalam berinteraksi dengan persepsi konflik pasti ada. Ya, kita kadang-kadang dibikin kesel sama mahasiswa juga pasti ada lah. Ya, jadi seolah-olah kita mengerjakan sesuatu itu untuk persepsi, bukan untuk membimbing mereka mengerjakan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bahwa pembelajaran itu adalah kebutuhan mahasiswa, bukan kebutuhan kita. Jadi kita membantu mereka untuk belajar. Dan tentu akan ada tantangan bagaimana menyeimbangkan peran kita sebagai pemberi asuhan dan peran kita sebagai preseptor. Ya. Dan sebagai sosialisator, kita mungkin perlu flashback ke belakang, melihat ke belakang, kemudian pada saat kita dulu jadi mahasiswa, kita diorientasi ya, bagaimana perasaan kita saat itu, kita datang ke lingkungan yang baru, mahasiswa pasti akan menghadapi apa namanya, yang namanya culture shock ya, kalau bahasa kita ya. Ya tadi masuk ke lingkungan baru, dengan suasana yang baru, dengan orang-orang yang baru, dengan crowd yang baru, dengan bau yang beda, ya pasti akan mengalami fase fase shock ini ya. Pertama mungkin senang praktek klinik datang disambut, tapi pasti setelah itu akan shock, akan culture shock ya. Kemudian tapi harus ada sampai recovery dan resolusi, harus ada pemulihan dan harus ada resolusi sehingga mereka bisa belajar menyerap pengetahuan dan ilmu yang baru ya. Nah, bagaimana kriteria perseptor?
Ya, tentu kriteria preceptor kita memerlukan staf yang kompeten, qualified, dan Bapak Ibu sekalian sudah terpilih semua oleh UMI dan oleh institusinya masing-masing untuk menjadi preceptor. Kemudian ada pengalaman minimal 2 tahun di tempat yang sama. Jadi memang ini kalau terkait dengan pengalaman relatif ya, ketentuannya memang belum ada. Saat ini sedang dibuat standar pendidikan keperawatan, belum ditandatangani oleh Menteri, tapi di draftnya itu sudah tertuliskan, namanya preceptor itu paling enggak punya pengalaman 2 tahun. Nah ini saya kira relevan dengan apa yang disampaikan Bu Yuli tadi. Bagaimana kalau di situ nggak ada perawat dengan level pendidikan yang lebih tinggi? Jadi memang kualifikasinya nurse, tapi dia bimbing nurse juga. Paling tidak dia punya pengalaman 2 tahun bekerja di situ, walaupun level pendidikannya sama. Ya, karena dianggap di situ dia sudah paham, lebih paham terkait dengan areanya, ya nggak masalah. Kemudian tentu memiliki minat untuk menjadi preceptor dan pernah mengikuti pelatihan. Nah, ini jadi kegiatan pelatihan hari ini sebagai prasyarat Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan lisensi tadi, untuk mendapatkan SIM, sehingga Bapak Ibu legitimate menjadi preceptor. Nanti kalau ditanya, lah apa ini, apa buktinya Bapak Ibu udah bisa jadi preceptor? Tunjukin aja preceptor sertifikatnya. Ya. Nah, tentu sebagai model peran, reseptor yang baik, Bapak Ibu sekalian, harus bisa didekati, bisa dihubungi, emosinya terkontrol, terkendali, ya, ya memiliki sikap humoris, ramah pada pasien, kemudian mempunyai terlepas dari itu harus punya standar asuhan yang tinggi dan mampu memberi asuhan yang aman dan terus selalu jika ada keterampilan-keterampilan baru, prosedur-prosedur baru selalu update. Kemudian bermotivasi baik, kemudian juga tentu bisa dipercaya ya, butuh butuh pengertian dan memiliki empati dan mudah menyesuaikan diri dan bersahabat ya. Dan sebagai model peran preceptor yang baik juga tentu harus penampilannya ya profesional ya, harus look smart istilahnya ya, dan asertif, berkomunikasi yang baik, kelihatan kualitas leadershipnya ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan idola oleh perseptinya ya. Kemudian berpengetahuan dan terampil, tegas, dan adil ya. Nanti dalam konteks adil ini dalam memberikan pembimbingan tentu harus sama, nggak boleh membeda-bedakan mahasiswa. Dalam memberikan penilaian juga harus sesuai dengan borang yang sudah dibuat oleh pendidikan untuk mengukur sasaran pembelajaran. Kemudian kemampuan untuk mengakui kesalahan. Ya. Jadi kita walaupun sebagai preceptor sudah punya pengalaman, tapi tentu tidak lepas dari eh, kesalahan ya. Kesalahan bisa aja terjadi dan kita nggak boleh gengsi mengakui kesalahan itu ya. Kemudian taat aturan, kemudian taat pedoman, ya berorientasi pada riset karena yang kita kembangkan adalah evidence based practice, bisa menjadi contoh dan mampu bekerja secara efisien. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran di klinik seperti juga pembelajaran di akademik adalah pembelajaran orang dewasa. Ya, jadi ini adalah adult learner, pendekatannya pendekatan pedagogi. Nah, sebagai pendekatan pembelajaran dewasa ini tentu kita harus memahami prinsip pembelajaran orang dewasa itu gimana. Bagaimana komunikasi-komunikasi itu bisa diterima, kemudian nilai-nilai apa yang harus kita pegang dalam pembelajaran orang dewasa, dan gaya belajarnya bagaimana. Tentu gaya belajar orang dewasa berbeda dengan gaya belajar anak-anak. Ya. Nah ini pembelajaran orang dewasa tentu self-directed, ingin dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Ya, nah, makanya tadi dalam pelatihan ini saya sering tanya pada peserta, minta pendapat peserta, bagaimana Anda sharing, karena Anda pasti ingin dilibatkan secara aktif. Ya. Kemudian bagaimana pengalaman-pengalaman itu dihubungkan pengetahuan baru itu ke pengalaman hidup atau pengetahuan yang lama. Jadi kita dalam belajar satu konsep yang baru itu harus relate dengan pengetahuan yang lama. Contohnya begini, Bapak Ibu mau mengajarkan perawatan luka pada mahasiswa. Sebelum Bapak Ibu mengajarkan atau mencontohkan pelajaran perawatan luka, mahasiswa kan udah ada
pengalaman yang lama terkait dengan bagaimana mencuci tangan. Karena prosedur awal sebelum melakukan perawatan luka itu cuci tangan yang benar. Kalau cuci tangannya nggak benar, nggak bisa melakukan perawatan luka yang betul. Jadi harus dihubungkan. Kenapa? Cuci tangan itu penting dalam proses perawatan luka. Prinsip sterilisasi, misalnya universal precaution dan sterilisasi, itu juga perlu dimiliki. Nah, jadi sebelum kita membahas pengetahuan yang baru, dihubungkan dengan pengetahuan yang lama. Berorientasi pada tujuan. Jadi tadi kita kan punya learning outcome ya. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, strategi yang kita buat, metodenya mengacu kepada learning outcome tadi. Kemudian tahu alasan untuk belajar, ya. Itu ciri pembelajaran orang dewasa. Kenapa mereka harus belajar itu menjadi penting, ya. Karena eh, orang itu nggak termotivasi kalau dia merasakan nggak ada manfaatnya. Saya ikut ini, maka dia nggak akan termotivasi belajar. Hari ini misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan preceptorship, pasti ada alasannya. Ya, walaupun alasannya macam-macam ya. Oh, ini karena disuruh pasang alam ikut pelatihan, ya nggak apa-apa juga. Oh, ini karena nanti kalau saya jadi preceptor, insentif saya nambah misalnya. Dari rumah sakit ada tugas tambahan. Oh, nanti saya kalau ikut pelatihan preceptor punya lisensi untuk membimbing, punya sertifikat. Nah, itu juga tentu menjadi alasan yang mendorong Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini sampai siang, sampai sore ya. Kemudian secara praktis juga tentu ada ingin belajar supaya bermanfaat dan terus ingin menjelaskan pandangan kita, pengen diakui, diterima, merasa penting, dihargai. Nah, ini dalam pembelajaran orang dewasa ya. Jadi dihargai pendapatnya didengar. Makanya seringkali kita sebagai fasilitator itu lebih banyak mendengar aja daripada bicara ya. Jadi ketika mahasiswa kita selesai melakukan tindakan yang kita minta evaluasi, mereka kita minta evaluasi sendiri. Coba sebelum saya kasih penilaian, Anda evaluasi diri coba. Apa yang sudah baik dari tindakan tadi, apa yang perlu tingkatkan ke depan. Itu biasanya akan keluar dari diri mereka. Itu kondisi pembelajaran orang dewasa. Ya, nah, kita kan tadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di era ini kan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu tentu harus distimulus. Distimulus, bagaimana cara menstimulusnya? Kita kenal ada pendekatan otak kiri, otak kanan. Kalau otak kiri itu berkaitan dengan critical, logical, convergent, vokal, analisis, dan seterusnya ya. Nah, orang dengan otak kiri dominan tuh kecenderungannya senangnya bicara, senangnya menulis, kemudian berespon terhadap instruksi verbal, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah di breaking into bagian-bagian kecil ya, kemudian punya kemampuan organisasi yang baik dan seterusnya ya. Sedangkan otak kanan itu punya kemampuan berpikirnya kreatif ya, bukan kritis tapi kreatif. Lebih banyak mensynthesize, senang gambar ya, senang manipulasi objek, bagaimana mereka berespon terhadap tulisan dan seterusnya. Nah, kita harus tahu mahasiswa kita itu dominan yang mana, otak kiri atau otak kanan. Nah, sebagai pembelajaran orang dewasa juga menginginkan umpan balik. Ya, jadi, nah ini tadi makanya dalam memberikan penugasan-penugasan yang harus kita pertimbangkan adalah setiap kita memberikan penugasan, kita harus memikirkan umpan baliknya. Ya, tentu mahasiswa harus mendapatkan umpan balik atas penugasan yang mereka lakukan. Dan umpan balik itu tentu harus segera, ya. Kemudian umpan balik itu juga harus jelas, sifatnya positif, bukan apa namanya, bukan mendiscourage tapi mengencourage, ya, dan objektif. Jadi kalau misalkan persepsi atau mahasiswa melakukan tindakan tertentu, kita minta mereka menyampaikan, mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan, dan itu diberikan segera. Jangan ujiannya hari ini, aduh saya nggak ada waktu untuk responsi, nanti aja ya, bulan depan baru responsi, mahasiswa juga udah lupa, tindakannya udah ngapain. Kemudian nggak jelas, ya udahlah ujiannya udah ya, pokoknya kamu lulus nilainya segini. Gitu. Ya. Kemudian nggak positif, kalau nggak positif bagaimana? Kamu ini gimana sih melakukan cuci tangan aja nggak bisa, udah kamu dia nggak lulus. Bapak Ibu sekalian, nanti waktu kita memberikan feedback, dievaluasi,
apapun, seburuk apapun yang mahasiswa lakukan, yang pertama kali keluar dari kita harus responnya harus positif. Ya, pertama, oke, kamu bagus sudah berani ke pasien. Tapi, nah baru yang perlu kamu tingkatkan ke depan disebutin ada 10, ada 15, nggak apa-apa. Tapi yang pertama keluar harus yang positif. Ya, pasti ada positifnya. Nggak mungkin mahasiswa seberapa pun buruknya performance mereka ada positifnya dan itu yang harus kita angkat dulu. Dan objektif ya, artinya kalau kita tidak meluluskan mereka harus tahu di mana mereka failnya, mereka gagalnya di mana. Ya. Nah dalam pembelajaran orang dewasa juga tentu sering terjadi tantangan, ada tantangan-tantangan ya. Tentu ada perbedaan individu antara perseptor dengan perseptik, atau ada kegagalan komunikasi, pesan tidak dengan baik disampaikan, tujuan yang nggak kompatibel. Tadi kan kita buat sasaran pembelajaran ada rumusnya, ada SMART ya. Tapi kadang-kadang membuat sasaran pembelajaran yang terlalu tinggi sehingga nggak bisa dicapai oleh mahasiswa. Kemudian bagaimana desain reward sistemnya juga belum berjalan, sumber pembelajaran yang susah dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat seperti apa teknik preceptoring ini. Ya, banyak tentunya teknis preceptoring. Tentu kita melihat yang pertama mengambil tanggung jawab. Jadi nanti ada beberapa tanggung jawab yang biasanya kita lakukan, beberapa harus didelegasikan kepada precepti. Ya, namun ada juga kegiatan yang misalnya mahasiswa sedang melakukan satu, namun kita anggap membahayakan pasien, kita mengambil tanggung jawab itu. Kemudian agree to disagree, ya tentu dalam namanya ilmu pengetahuan pasti ada hal-hal yang disepakati dan ada yang mahasiswa mungkin punya cara sendiri dalam mencapai kompetensinya, namun selama itu tidak membahayakan pasien, itu dipersilahkan aja. Kemudian bagaimana mendefinisikan masalah, membiarkan persepsi berventilasi, menyampaikan apa yang mereka rasakan, atau mereka pikirkan, ya, menetapkan aturan-aturan, ya, kemudian bagaimana kita mendengar semua persepsi, mendukung perasaan mereka, ya, jika mereka merasa cemas dan lain sebagainya. Kita biasakan bertanya dengan pertanyaan terbuka, mendengar secara objektif, kemudian mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan untuk perbaikan ke depan. Ya. Kemudian dalam perseptor juga kita didorong untuk menumbuhkan situasi untuk selalu ingin tahu. Ya. Jadi pertanyaan why, how come itu terus dimunculkan. Kenapa tadi kamu melakukan tindakannya ini, bukan ini? Kenapa alat yang digunakan ini? Ya, kenapa bilang ke pasiennya begini? Ya, karena situasi klinik itu begitu dinamis. Ya. Kemudian kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, ya, yang memicu mereka untuk berpikir lebih jauh. Jadi pertanyaannya bukan jawabannya ya dan tidak saja, tapi mereka menjelaskan, menyiapkan untuk hal-hal yang tidak diharapkan. Ya. Jadi bagaimana kalau situasinya nanti lain? Ya. Kemudian mendorong untuk berpikir, menyampaikan apa yang difikirkan, diverbalisasi, dan membandingkan temuan-temuan pengkajian di dalam laporan. Jadi seringkali misalkan mahasiswa membuat laporan pendahuluan untuk kasus tertentu. Tapi ketika mereka sudah sampai di pasien, ada yang sebetulnya data-data yang mereka prediksi akan ada itu tidak ada pada pasien atau sebaliknya. Datanya lain dari itu. Nah, itu perlu penjelasan-penjelasan yang didiskusikan. Nah, kemudian dalam kegiatan perseptor ini juga merefleksikan kegiatan-kegiatan atau temuan-temuan yang ada dalam setiap hari ini penting sekali ya. Nanti Bapak Ibu kalau ikut kegiatan preceptorship yang advance, itu ada namanya keterampilan self reflection. Ya, ya. Jadi ini penting. Jadi kita selalu terus berefleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian menentang asumsi-asumsi karena asumsi itu bisa membahayakan ya. Komunikasi kita menganggap apa yang kita lakukan sudah benar, kita tidak dikonfirmasi lagi. Nah ini bahaya untuk pasien. Kemudian mencari makna, mencari koneksi, mengelompokkan data, ya, mempertahankan kebanggaan profesional yang diharapkan itu tumbuh setelah mereka mengikuti kegiatan preceptorship dan siap mengakui kalau ada yang salah dan tentu mencari jalan keluar yang benarnya seperti apa.
Nah, itu keterampilan-keterampilan perseptor yang mesti kita miliki. Nah, selanjutnya bagaimana tanggung jawab kita sebagai perseptor? Ya, tentu kita akan merencanakan terlebih dahulu. Ya, kita jelaskan pada staf kapan mahasiswa akan datang ke unit kita, kemudian kita buat daftar rencana harian. Tadi kan di awal setelah membuat sasaran pembelajaran kita buat Udah kontrak. besok ujian kayaknya baru tidak boleh ngerti ini apa Nabi bilang. Iya, besok ujian ya. Nah, Tidak. Apa Ibu mohon di mute dulu nah, kita mikrofonnya Bu. membuat ya, kita membuat perencanaan ya. Tentu kita perlu menjelaskan kepada staf di ruangan bahwa tanggal berapa sampai tanggal berapa akan ada mahasiswa di ruangan kita dan membuat rencana hariannya apa, dan itu bisa diuraikan dari kontrak belajar yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Nah, misalnya ketika hari pertama mahasiswa, kita tanya mahasiswa dan membagi kebutuhannya, tujuannya apa, target kompetensinya apa, kemudian memperkenalkan mahasiswa kepada staf, ya, bagaimana menjadikan mereka jadi bagian dari ruangan, kemudian menyambut mereka dan melibatkan mereka juga dalam waktu-waktu istirahat. Ya, ini biasanya waktu-waktu yang saya merasakan, saya pernah ikut pelatihan 10 minggu ya dulu di luar ya. Bagaimana antara pembimbing klinik dengan kita itu ada koneksi tersendiri. Jadi ketika istirahat kita diajak makan bareng dan seterusnya. Ya, saya kira itu salah satu apa aktivitas yang baik ya untuk mencairkan hubungan antara perseptor dengan persepti. Ya. Tapi jangan ini nanti diajak makan malam di luar ya. Jadi Pak Safrudin misalnya, oh ada yang mahasiswa, kayaknya mahasiswanya nih terampil juga nih. Minta nomor teleponnya ya nanti malam makan makan malam ya, ya boleh juga, tapi jangan sendiri ya, ajak teman-teman yang lain. Menjelaskan spesifikasi tentang apa yang diharapkan sering kontrak belajar dan mendapatkan umpan balik, yang memberi umpan balik sesering mungkin selama proses pembelajaran ya. Ini tadi refleksi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, apa yang memenuhi keterampilannya, mengidentifikasi kebutuhan belajar ya, dengan menanyakan daftar keterampilan apa kritis yang harus dicapai, kemudian tujuan klinikalnya apa, itu bisa dilihat di kontrak belajar. Kemudian memberi kesempatan mahasiswa untuk mengobservasi apa yang dilakukan oleh perseptor. Jadi di awal-awal mungkin karena yang sudah paham ruangan itu adalah perseptor, kita ajak persepti untuk mengobservasi apa yang kita lakukan. Kemudian memberikan peluang pada mahasiswa untuk melaksanakan prosedur yang memungkinkan bisa menimbulkan kecemasan pertama kali, kemudian bagaimana kita memfasilitasi mereka agar kecemasan itu menurun. Ya, kemudian melaksanakan conference dengan mahasiswa untuk melihat prioritas kajian, perubahan terapi, dan lain-lain. Ya. Nah, kita juga tentu minta persepti untuk merefleksikan kegiatan dan mendiskusikan situasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi karena ini pembelajaran orang dewasa, kadang kita ya karena kita pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan terampil, maunya kita ngajarin aja. Padahal mungkin mahasiswa tahu tanpa kita harus menyampaikan ya. Jadi kita minta aja mereka merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, apa pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Kemudian mempraktikkan pengelolaan waktu yang baik, meskipun ini bisa dimodifikasi ya. Kemudian melatih tentang praktik terbaik, mengikuti pedoman yang ada di ruangan jika ada SOP atau POB, ya istilahnya macam-macam. Kemudian memberikan peluang untuk belajar, meningkatkan motivasi, ya dengan rasa humor, menikmati aktivitas mereka. Kemudian menggerakkan fungsi perseptor kita untuk menjadi mentor, membimbing staf yang baru, membimbing sejawat untuk belajar. Jadi perseptor itu nanti kita lihat ada juga digunakan sebagai metode yang namanya body system ya. Jadi perseptor bukan hanya untuk mahasiswa, tapi kadang-kadang perseptor juga digunakan untuk staf yang baru. Staf yang baru masuk di ruangan bisa ditempel dulu sama perawat senior, atau namanya body program. Ya. Nah, apa aja perangkat-perangkatnya dalam kegiatan perseptorship ini? Ya, dalam kegiatan perseptorship ini tentu nanti si perseptor perlu program perseptor. Ya, program perseptor ngapain aja, kewajibannya apa aja, hak dan kewajibannya apa, nanti kita bahas di topik selanjutnya.
Kemudian informasi, orientasi dari preseptor yang mengorientasikan mahasiswa. Kemudian format-format kesepakatan jika diperlukan. Tentu ada pedoman praktik klinik dari pendidikan yang sudah dibuat, tools-tools, alat-alat evaluasi, ya. Kemudian format-format yang ada di ruangan untuk pemberian medikasi yang bisa diisi oleh mahasiswa. Kemudian tujuan daftar keterampilan dari Persepti apa yang harus dicapai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan peran dan tanggung jawab kita sebagai preseptor